Selamat sore ya Kisanak, Jisanak. Ini kita jawab apa yang kalian inginkan untuk membuatkan konten bagaimana jenis HW itu bisa rapi. Nah ya, yang bisa rapi itu yang sulit ya Kisanak ya. Sebetulnya saya jelaskan dulu sebelumnya ya, saya jelaskan dulu ya Kisanak ya. Ini sebetulnya Aussie Gold. Jadi yang merah ini adalah Aussie Gold yang berubah merah Kisanak. Jadi kita punya satu indukan itu ada dua warna ya, ada dua warna. Satu indukan, satu pohon itu cabangnya sendiri-sendiri itu ada yang merah, ada yang kuning seperti ini. Jadi ini sebetulnya dulu kuning berubah menjadi merah ya karena sekian tahun. Nah, yang merah itu kita sambung sisip ya merah seperti ini Kisanak. Pengalaman saya yang merah untuk jenis Aussie Gold ini kita tanam setek juga semuanya merah ya. Kan unik. Tetapi yang kuning ini yang kita setek kita tanam setek ya tetap saja kuning ya. Kuning bisa berubah menjadi merah dalam Aussie Gold, tetapi yang merah tidak bisa berubah menjadi kuning ya. Itu kebiasaan untuk jenis Aussie Gold. Golden Rush juga bisa seperti ini Kisanak ya. Nah, yang dipertanyakan adalah bagaimana cara seperti ini ya, cara seperti ini supaya merimbun begini ya Kisanak. Sayangnya ini bunga tua untuk merimbun dan tidak menjulur. Nah ya, jadi proses-proses seperti ini nih kalian harus bisa memahami dari awalnya Kisanak ya. Dari awalnya itu bagaimana, ini saya tunjukkan awalnya sederhana saja ya Kisanak, terutama untuk mak-mak. Jadi seperti ini kalian bisa lakukan melalui pengawatan. Yang terpenting kalian lakukan pendekatan cabang seperti ini yang selalu saya sampaikan untuk jenis daun lebar. Kalian bisa lakukan mendatar ya, itu lebih cepat. Tetapi kan untuk kamu ibu-ibu tentu kesulitan ya. Ini kita sharing cara yang mudah ya, yang mudah dan yang sering kita lakukan untuk jenis daun lebar seperti ini. Ya, misalnya nggak ada kawat ya Pak Aris, nggak bisa, kalian bisa ya mengikatkan rapi ya di sini kan. Ini sebelumnya misalnya segini misalnya menjalar seperti ini ya, itu sudah pasti ya jenis daun lebar apapun sudah pasti menjalan-jalan dakaruan. Nah ya, ke arah sini misalnya kalian tali bagian sini kalian ikatkan ke batang induk ini ya, ke batang induk ini. Nah ini juga kalau tidak punya kawat kalian tali di sini, ikatkan di batang induk seperti ini. Yang terpenting berdekatan dan agak condong ke atas ya. Suatu saat ya cabang utama yang condong-condong ke atas ini akan terbentuk secara alami itu kesini Kisanak ya. Ya juga mendatar tetapi lama. Kalau saat mereka sudah mendatar seperti ini otomatis sudah rimbun. Jadi caranya seperti ini. Kemudian kalian langsung lakukan pemotongan pucuk dan pruning seperti ini. Nih, potong pucuk pruning sehingga menghasilkan banyak tunas. Ya, banyak tunas kan. Nah, tunas-tunas itu muncul lagi, kalian lakukan pemotongan pucuk pruning lagi seperti ini. Nih ya, yang perlu kalian lihat, yang perlu kalian pahami ya. Saya selalu memakai cabang muda seperti ini. Nih ya, kita sudah potong pucuk dan pruning cabang muda seperti ini. Dan hasilnya memang begini, tumbuh tunas. Jika ada yang keliru tumbuhnya cuma satu, kemungkinan ya kalian keliru cara pemangkasannya. Kalian harus tahu cabang utama yang mana, anak-anak cabangnya yang mana. Ini cabang utama Kisanak ya, 3 ini. Jadi mereka menghasilkan tunas-tunas baru. Contohnya ini tunas-tunas baru. Ini memanjang tadinya segini, kita potong pucuk dan pruning. Ya. Jadi pemotongan pucuk dan pruning itu hanya sebatas dari sini sampai sini, menyisakan minimal 3 tunas atau 4 tunas. Sehingga beranak seperti ini kan, beranak nanti mereka akan memanjang lagi, potong pucuk pruning lagi seperti ini ya. Terus lakukan seperti itu maka akan terbentuk seperti ini nih. Jika kalian ingin melihat itu tuh ya, nih pencabangannya nih ya. Usahakan bagian bawah ini untuk kalian tetap buang semuanya ya, tunas-tunas muncul yang bagian bawah ini, supaya ada peran batang ini ya, peran batang ini untuk mempercantik penampilan nanti saat berbunga. Kalau misalnya kalian ingin rimbun cepat di sini, kalian tumbuh kok dibiarkan diikutkan, itu rimbun yang bagaimana ya kan, nggak ada seninya karena peran batang itu batangnya ketutup tuh ya, ketutup jadi kurang indah tuh ya, seperti itu ya. Dari setek seperti ini usahakan sisakan bagian ujung bisa 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang seperti ini nih ya, yang dulu kita potong pucuk pruning terus menerus seperti itu. Usahakan, yang terpenting itu ini kuncinya di sini. Ini cabang utama ini 4 ini harus didekatkan seperti ini
ya. Jangan sampai ini ke sini terus ini naik, nah ini agak ke sana, tuh kan lucu, kurang seimbang, nanti kalian susah untuk merimbunkan. Usahakan didekatkan seperti ini. Kalau tidak bisa melalui pengawatan, kalian bisa ikatkan rapia di sini, kaitkan di batang induk seperti itu ya. Paham kan Kisanak untuk proses dasarnya ya. Tuh, jadi seperti ini bisa kalian terapkan tidak hanya di jenis HW ya, bisa ke daun lebar ya, seperti yang saya jelaskan kemarin juga tuh, bisa seperti ke Sufia, Citra dan yang lain-lain ya. Nih seperti ini tuh ya. Kalau kalian melihat cara kita pencabangan juga kita lakukan pendekatan cabang. Ini cara termudah ya, cara termudah ya. Memang ada cara yang lebih cepat lagi untuk melakukan proses seperti ini, yaitu dengan melakukan pengawatan secara mendatar tuh hasilnya seperti ini sana. Nih itu lebih cepat, tetapi itu pakai kawat, karena yang bertanya di sini kebanyakan mak-mak. Jadi kita sharing cara proses termudah saja ya, yang kita ambil barang-barang cara proses termudah tuh seperti ini ya. Dari setek awal buang semua daun bagian bawah, tunas bagian bawah, sisakan 4 cabang atau minimal 2 cabang, kalian rangkai seperti ini, dekat-dekatkan nih ya. Kemudian kalian lakukan pemangkasan pucuk pruning seperti yang tadi ya, yang muda tadi, terus menerus, maka akan terbentuk seperti ini secara sendiri. Jadi nggak menjulur ya. Ini pun sama tuh, ini sama, ini sambung sisip, tetapi ya sambungan ya, tetapi kita hanya memakai 2 entres nih. Kita potong pucuk pruning di sini sanak dulu nih ya, sehingga menghasilkan 2 cabang. Ini juga kita lakukan pemotongan pucuk pruning sehingga hasil 2 cabang, naik ya, naik, potong pucuk pruning menghasilkan beberapa cabang, langsung seperti itu. Terus harus rajin-rajin mengecek dan melakukan pemangkasan pucuk dan pruning. Ini juga hanya 2 cabang, bisa serimbun seperti ini dan tidak menjulur tuh kan. Oh, enggak menjulur ya, karena memang tanaman di sini semuanya Kisanak ya. Kalau kalian mau berkunjung ke sini tuh enggak ada satupun yang menjulur, kecuali yang belum diprogram atau baru stek-stek tumbuh ya. Seperti ini nih, meskipun kecil-kecil kita mengupayakan mereka ya supaya untuk tidak menjulur, karena memang indahnya bougainville itu ya Kisanak, ID apapun itu di saat berbunga tidak menjulur, tertata rapi ya, tertata rapi apapun ID-nya. Nah ini kenapa Bengawan Solo dan Wajit ini ada di sini misalnya, kan temanya kan ada di HW, temanya kan ada di HW ya. Ini karena pemotretan Kisanak, penjualan ya, penjualan. Jadi saat ada pemesanan itu kita foto, di belakangnya ada background seperti itu kan, nanti kita sambil jelaskan di saat masa puncak seperti ini ya, ini akan bertemu dan rimbun ya, seperti itu terus yang selalu saya sampaikan. Jadi saat penjualan kita kirim-kirim video seperti ini, belakangnya ada background, itu jelas Kisanak ya, memperjelas objek, memperjelas mereka bentuknya bagaimana, menjulur apa tidak. Nah di situ akan tahu karena ada backgroundnya. Jadi tanaman bisa fokus seperti ini ya. Kalau ini menjalar ndak karuan, nggak terbentuk, ketahuan kalau di background seperti ini. Tapi kalau di kebun, di sampingnya ada pohon-pohon yang lain, nggak ketahuan di sana tuh kan ya. Itu kalau kalian mungkin melihat seperti ini campur dengan HW yang padahal temanya HW. Itu ya, untuk mendapatkan yang rimbun-rimbun ya, sekali lagi terutama untuk kaum mama itu harus seperti ini dulu, didekatkan ya, kaitkan melalui rapia-rapia seperti ini. Kalau nggak bisa melalui pengawatan, kalau yang punya kawat enak ya, cepat sekali. Dan juga ada cara yang lebih bagus dan yang lebih mudah dan cepat, terutama itu kalian datarkan seperti ini melalui pengawatan, itu lebih cepat. Tetapi kita mengikuti alur ya, yang bertanya kebanyakan mama, nanti saya di demo kalau untuk cara-cara seperti itu, karena harus beli kawat dan tentu melalui program-program yang agak sulit tetapi cepat ya. Kalau seperti ini agak lambat ya, cara-cara seperti ini agak lambat, mungkin selisih 2 bulan ya mungkin ya. Kalau untuk seperti ini dari setek sampai jadi itu maksimal 8 bulan Kisanak, karena ini saja ini 5 bulan. Nah ini 5 bulan seperti ini ya, karena ini dulu dari batang stek agak kecil kan, 5 bulan untuk membuat proses seperti ini.
Loh, kalau sambung sisip itu lebih cepat. Sambung sisip kenapa lebih cepat? Karena kita punya model awal ini sudah agak besar. Nah, kita bisa menentukan cabangnya. Nah, kawan, tentu menentukan cabang mudah. Ini bisa kalian sisip 3 atau 4 dengan sejajar. Kalian coba sini satu-satu ya. Kalian isi 4 entres atau 3 entres itu lebih mudah. Ya, sambung sisip itu prosesnya lebih cepat daripada orinya. Kalau oriannya seperti ini agak lama. Ya. Agak lama ya kisanak ya. Ini juga 5 bulan sama seperti tadi. Jadi umurannya seperti ini. Umuran yang 5 bulan untuk jenis ini hanya beberapa ya. Mungkin sekitar 30-an ya. Mungkin sekitar 30-an, lebih banyak yang samsip. Oke ya, bisa dipahami ya kisanak untuk membuat barang-barang seperti ini tidak menjulu. Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah seperti yang awal-awal tadi, sehingga berkelanjutan seperti ini ya. Setelah agak rimbun, kalian bisa membungakannya atau melanjutkan perimbunan lagi melalui potong pucuk pruning ya. Ini kalau kalian potong pucuk seperti ini pruning, daunnya akan berkelanjutan prosesnya menjadi rimbun dan melebar lagi. Kalau ini kan hanya gini kan hanya untuk hiasan-hiasan ya, kita bungakan seperti ini. Sudah kita bungakan. Nah, ya kisanak ya, penjelasannya sudah bisa dipahami kan? Ini detail sekali loh ya penjelasan seperti ini. Semoga bisa bermanfaat buat bangsa dan negara.